Jika diizinkan, aku akan memberikan pendapatku mengenai kunjungan kaisar. Silakan. Aku yakin kunjungan kaisar bukan tanpa tujuan. Mungkin karena orang Israel dan pembangkangan mereka terkait pembangunan kuil Jupiter. Kunjungan ini mungkin juga untuk mengintimidasi para pengikut dan penyembah Yehuwa. Ya, itu tepat sekali. Bodoh sekali orang-orang Israel ini karena percaya bahwa mereka bisa menantang kekaisaran Romawi yang perkasa, dewa-dewa Olimpia dan Merkuri yang agung. Jika sejak awal mereka mengizinkan pembangunan kuil Jupiter dan pemasangan patung kaisar di kuil Yerusalem, mereka tidak akan menderita begitu banyak korban. Apa yang seharusnya terjadi dengan sedikit pertumpahan darah justru memakan waktu lebih dari 3 tahun. Orang Israel telah menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya dengan pembangkangan mereka. Dan lebih bodoh dari mereka adalah orang Kristen. Aku tidak tahu apa yang mereka lihat pada Tuhan mereka yang tidak terlihat itu, yang membuat mereka memilihnya daripada dewa-dewa Roma yang agung, dan membuat mereka taat untuk mengorbankan nyawa mereka baginya. Tuhan yang tidak bisa dibayangkan manusia, yang bukan laki-laki maupun perempuan. Tuhan yang rupanya tidak bisa dibuat patung. Bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan seperti itu? Jika dia Tuhan yang perkasa, pengikutnya tidak akan selemah dan semalang itu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tidak ada batas untuk kegilaan manusia. Dia bahkan tidak bisa membela nabinya sendiri. Sekelompok orang Yahudi menyalibnya. Lihatlah keagungan Apollon, putra Jupiter yang agung, dibandingkan dengan putra Tuhan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Konon, sebenarnya agama mereka tidak menganggap Yesus sebagai putra Tuhan, melainkan sebagai nabinya. Setelah penyaliban Kristus, seorang misionaris Kristen menambahkan kisah ayah dan anak ini ke dalam iman mereka untuk menarik lebih banyak orang Romawi ke agama tersebut. Mungkin mereka belajar dari orang Romawi untuk menciptakan putra bagi Tuhan mereka. Maaf, Yang Mulia. Apakah pertemuan hari ini untuk membahas seluk-beluk Kristen? Atau Yang Mulia Diokletian memanggil kami ke sini untuk membahas masalah yang lebih penting? Bagus sekali. Kita punya masalah yang jauh lebih penting untuk diurus. Tentu saja, kunjungan kaisar akan membutuhkan banyak persiapan. Dan pertemuan hari ini untuk membahas bagaimana kita melakukannya. Kedatangan kaisar di Philadelphia harus menjadi peristiwa yang epik. Kau, Plutus, Iya, yang kau mulia. harus merenovasi semua kuil. Kau harus memasang patung Augustus di dalamnya, kuil Apollon, Proton, Siber, Merkuri, Plana, bahkan Mitra. Pulihkan apapun dan segalanya yang bisa disebut kuil dan dewa-dewa yang disembah di dalamnya, baik Romawi maupun lainnya. Dan wali kota kita yang terkasih, Sudilanus, aku ingin patung baru Janus, dewa gerbang, dibangun dan dipasang di pintu masuk utama kota. Mengerti? Iya, Yang Mulia. Martinus, kepala perbendaharaan, mengingat persahabatan yang langgeng antara kaisar dan diriku, kita harus menyediakan hadiah yang layak untuknya. Bagaimana caranya? Mulai hari ini, gandakan pajaknya. Tapi bagaimana Yang Mulia? Kita tidak mampu memungut pajak saat ini. Martinus, sahabatku, ini bukan Roma. Dan orang-orang yang kita hadapi tidak dianggap sebagai manusia. Mereka hanyalah sekumpulan hewan. Dan jika kita tidak memerah mereka untuk diri kita sendiri, susunya diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi kita harus memerah mereka. Perah mereka sampai habis. Dan akhirnya, Dinasius temanku, aku ingin stadion yang layak untuk kaisar. Kumpulkan banyak gladiator, singa, dan beruang yang puas dan ganas. Dan
tentu saja banyak orang Kristen. Mengapa orang Kristen, Yang Mulia? Aku tahu kekerasan tidak cocok dengan sifat dokter. Aku terkejut padamu. Kau tidak pernah berpikiran sesederhana itu, Telmika. Jadi izinkan aku bertanya, bagaimana singa dan beruang liar bisa menghibur kaisar? Ya, sudah jelas. Tanah Philadelphia harus dibasahi darah. Darah orang Kristen. Ya, ya. Galus, Ya, Yang Mulia. sekarang juga segera temukan Adonia dan sarankan dia untuk pindah. Ada kemungkinan Pluton mengaku di bawah siksaan. Maksud Anda Pluton? Iya. Yang Mulia, jika Pluton sudah mengaku, Adonia pasti sudah ditahan sekarang. Bagaimana kita bisa yakin kalau mereka tidak mengawasi dia dari jauh? Menunggu waktu yang tepat agar mereka bisa menangkapnya dan para pengikutnya sekaligus? Jadi, apakah perlu melakukan tindakan pencegahan ini, Yang Mulia? Begini, Galus. Jika kau harus hidup di dalam kandang bersama seekor singa, kau harus lebih berhati-hati daripada yang disarankan oleh akal sehatmu. Jaga dirimu ya. Ada kemungkinan Adonia sedang diawasi. Ya, Yang Mulia. Ya. Ya. Kemari, anak muda. Jaga kuda ini sampai aku kembali. Baik, Pak. Perhatikan baik-baik. Ya. Aku di sini untuk menemui Matius. Ini sangat penting. Tunggu di sini. Salam Tuan, hamba setia kepada Anda. Ada kabar apa? Kau tampak sangat gembira. Aku telah menguntitnya. Dia menghadiri ritual pembakaran orang Kristen itu sampai mati. Bagus. Lalu dia pergi ke rumah ayah orang Kristen tersebut. Bagus. Tunggu di halaman. Iya, Yang Mulia, siap melayani Anda. Roma, Athena, Antioquia, Kurt, Siprus, Palestina, Suriah, dan yang terpenting Philadelphia. Semuanya telah diduduki oleh para penyembah Tuhan. Betapapun kita menyiksa mereka, membuang mereka ke lautan, dan melemparkan mereka ke singa liar, kita sepertinya tidak bisa menghabisi mereka. Mereka bahkan telah menyusup ke istana kita. Bagaimana mungkin agama para tukang cuci bisa menembus dinding istana? Julius, kau entah tidak mengerti atau berpura-pura tidak mengerti. Bukankah benar Kaisar Domitian memenggal sepupunya Fabius Clemens dan istrinya Flamia Demisia karena kejahatan menjadi Kristen? Hah? Kau pikir mereka juga tukang cuci? Mengingat hal ini, bukankah bijaksana untuk melindungi istana kerajaan? Apa maksudmu? Ya, aku tidak bermaksud apa-apa, hanya saja kita harus hati-hati. Tapi aku percaya pada anggota istanaku. Meski begitu, aku setuju denganmu. Kita harus berhati-hati. Yang Mulia Maximilian tiba.
Jadi akhirnya penasihat senior kita telah meluangkan waktunya untuk hadir. Aku siap melayani Anda, Yang Mulia. Pujian untuk Anda, Yang Mulia Diokletian. Aku minta maaf karena sudah terlambat. Aku harap Anda bisa memaafkanku. Dari mana saja kau sampai sekarang? Menyembunyikan kebenaran dari gubernur tidak mungkin. Hari ini aku pergi untuk menemui... Tidak, biarkan aku menebak. Kau mungkin pergi melihat pembakaran orang itu hari ini, ya kan? Pembakaran seorang pria yang bukannya bersujud pada patung kaisar, malah menodainya dan mencela dewa-dewa lain. Apakah tebakanku benar? Tebakan Anda benar, Yang Mulia. Kau mungkin menyaksikan pemandangan yang sangat seru. Melihat bola api membubung ke langit dan mendengar jeritan serta permohonan seorang pria yang terbakar dalam api. Pasti pemandangan yang luar biasa. Menyaksikan adegan ini membawa kegembiraan dan menanamkan teror pada musuh. Tapi Maximilian, kita melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Apakah pantas peristiwa seperti itu membuatmu melewatkan pertemuan penting ini? Melihat pembakaran itu bukan satu-satunya alasan aku terlambat. Aku juga pergi mengunjungi sebuah keluarga Romawi. Apakah mereka sakit? Tidak. Mereka sedang kesusahan. Aku bersimpati kepada mereka dan membantu kemiskinan mereka. Apakah kau benar-benar membayangkan bahwa seseorang bisa memerintah dengan belas kasih dan simpati? Aku mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Diokletian, bahwa seseorang harus memerintah dengan pedang. Tapi menurutku pedang saja tidak cukup. Maximilian, setiap hari kita menyaksikan munculnya keyakinan baru di antara rakyat. Bagaimana kita bisa menekan agama-agama ini tanpa menggunakan pedang? Agama terus muncul di seluruh dunia setiap hari dan para penguasa yang berbeda menanganinya dengan cara yang berbeda. Terkadang negarawan yang bijak menggunakan belas kasih untuk mencapai tujuan mereka dan terkadang mereka menggunakan pedang. Tapi aku yakin kebaikan bisa melakukan keajaiban yang tidak bisa dilakukan pedang. Kau salah, Maximilian. Memerintah hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan pedang. Tidak ada yang dicapai melalui kebaikan. Kebaikan hanya bisa menenangkan rasa pahit dari pedang. Itu saja. Yang Mulia, bukankah lebih baik kita fokus pada tujuan pertemuan ini? Permisi, Yang Mulia. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia Maximilian? Silakan. Keluarga yang kau kunjungi, bukankah mereka itu adalah kerabatnya Plutonius? Pria yang dibakar sampai mati hari ini karena menjadi Kristen? Orang Romawi yang kesusahan harus dibantu. Dan orang yang berbuat salah harus dihukum. Aku terkejut. Kau pergi mengunjungi dan menawarkan dukungan kepada keluarga penjahat Kristen? Ya, Yang Mulia. Itu memang benar. Tapi, apakah Anda percaya bahwa seluruh keluarga harus dihukum karena kesalahan satu anggota saja? Perhatikan baik-baik, Maximilian. Kau mengenalku dengan sangat baik, dan kau tahu bahwa nilai kehidupan manusia bagiku sama dengan serangga. Kau adalah suami putriku, tapi kau tidak lebih berharga daripada mataku. Jika kau belum pernah dengar, tanyakan pada putriku. Dia tahu bagaimana aku mencungkil mata para pengkhianat dan membuangnya. Jadi berhati-hatilah dengan tindakanmu. Meragukan seseorang saja sudah cukup bagiku. Itu saja. Kau punya pertanyaan lain lagi? Tidak. Tapi aku akan memberi saran. Jika aku jadi kau, aku akan memikirkan Nyonya Helen dan masa depannya.
Aku tidak mengerti. Apa urusannya denganmu? Aku rasa caramu bersikap itu membahayakan dirinya. Kau harus bisa menjaga tindakanmu. Dan kau harus berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Kau sudah melampaui batasmu. Mulut seperti itu bisa dihancurkan. Mungkinkah Maximilian juga seorang monoteis? Sulit dipercaya. Kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Maximilian, Apa? kami dengar hakim memberitahu Julius bahwa seseorang telah mengungkapkan tempat persembunyian Adonia di bawah siksaan. Aku sudah menduganya. Jangan khawatir, Galus sudah mengejar Adonia. Ayo pergi. Bagaimana Julius tahu kemana kau pergi? Tidak diragukan lagi, dia sudah menyuruh seseorang untuk menguntitku. Menurutmu, seberapa banyak yang dia tahu? Tanpa ragu, dia sadar bahwa aku dan istriku tidak menyembah berhala. Tapi aku tidak tahu apakah dia sadar akan hubungan kami dengan para monoteis. Jika dia mencurigaimu, bukankah dia juga mencurigai kami? Kurasa tidak. Masalahnya adalah dengan Maximilian, bukan dengan kami. Maaf, aku mengatakannya. Tapi dia sudah mengincar Nyonya Helen sejak awal. Ya, aku sadar akan hal ini. Begitu pula Helen dan juga Diocletian. Tapi semua orang tahu Helen terlalu murni untuk mempertimbangkan menikah dengan orang seperti itu. Seseorang harus waspada terhadapnya karena dia memiliki hubungan dekat dengan kaisar dan mengingat dendam yang dia simpan terhadapmu. Jika dia mencengkeramu, dia akan menggigit sampai ke tulang. Jangan khawatir. Dia tidak punya bukti terhadap kami. Dan dengan bantuan Tuhan, dia juga tidak akan memilikinya di masa depan. Kau tahu, aku mengharapkan reaksi yang jauh lebih negatif dari Diocletian. Itu akan menjadi pilihan terakhirnya. Dia sadar bahwa keberhasilan pemerintahannya di Philadelphia bergantung pada dukungan ayahmu dan ayahku. Dan karena itulah dia meminta kaisar agar kita dipilih sebagai penasihatnya. Gubernur, boleh aku bicara? Pembuatan keputusan yang benar atau salah dapat menstabilkan atau membahayakan pilar pemerintahan Anda. Selain menjadi menantu Anda, Maximilian juga putra Senator Marcellus, tokoh penting di Senat Roma. Sebenarnya, dia adalah salah satu teman terdekat Kaisar. Memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapnya sangatlah bermasalah. Ya, aku mengerti, tapi pembangkangannya bisa memberanikan orang lain. Jika aku merasa dia menimbulkan ancaman, dia tidak akan diberi kesempatan lagi. Sementara itu, aku bisa memanfaatkannya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ayo pergi. Aku kesepian. Aku ingin seseorang untuk bermain. Tenanglah. Erkmit, ayahmu sudah datang. Halo, Ayah. Aku jadi anak baik hari ini. Ayah tahu, Nak.
Ayah yakin kau begitu. Kau selalu jadi anak yang baik. Ayo nak, ayo. Ayahmu sedang tidak enak badan, pergilah bermain sendiri. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Plutonius. Mereka membunuhnya? Ya, atas perintah ayah. Mereka membakarnya di depan kuil Apollon. Mereka memerintahkan tubuhnya tetap di atas sana, di atas katapel selama 3 hari sebagai pelajaran bagi orang lain. Terkutuklah dia karena membuatku sangat malu. Aku sudah berkali-kali menyangkalnya sebagai ayahku. Jangan menusukku seperti itu. Helen, aib ayahmu bukanlah beban untuk kau tanggung. Kau sendiri tahu bahwa karena memiliki ayah seperti itu, aku merasa sangat malu. Jika aku pernah mendekatinya, itu demi dirimu, atau untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jika tidak, aku tidak punya keinginan untuk melihatnya. Kau tahu, aku tidak pernah menyalahkanmu atas perbuatanmu. Namun kejahatannya telah memberiku penderitaan yang luar biasa. Tapi apa yang kau lihat darinya? Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kulihat. Hari ini ayahmu, maafkan aku, Diokletian. Dia mengancamku seandainya aku adalah matanya, dia tidak akan ragu untuk mencungkilnya. Ya, itu benar. Dia pasti akan melaksanakan ancamannya tanpa keraguan. Hamba setia kepadamu yang mulia. Salam hormat untuk Anda yang mulia. Kerjamu bagus. Sangat-sangat bagus. Selamat. Kau punya tugas baru. Awasi Adonia, si pembuat tembikar itu. Dan jangan biarkan dia lepas dari pandangan. Baik yang mulia. Bukankah menurutmu ancaman dari Julius mungkin sama besarnya dengan ancaman dari Maximilian? Apa yang bisa kukatakan yang mulia? Baik Tuan. Perhatikan baik-baik. Siapa saja yang bergaul dengannya. Hamba siap melayani Anda. Ambil ini. Terima kasih yang mulia. Ayo pergi. Dia bilang padaku bahwa kau saksi bagaimana dia sudah mencungkil mata seseorang. Sepertinya dia merujuk pada kisah ibumu. Dia berkata jujur. Oh, aku melihatnya. Aku melihat semuanya. Ibuku berasal dari salah satu desa dekat Damaskus. Semua penduduk desa diinsafkan ke Kristen oleh Santo Barnabas. Saat serangan Romawi, semua orang dibunuh kecuali ibuku. Ibuku melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tentara Diokletian memenggal semua orang yang dicintainya dan membunuh ibu serta ayahnya. Sebenarnya hanya kecantikannya yang menyelamatkan hidupnya. Dia memaksa ibuku untuk menikahinya. Aku tahu, Helen. Aku sudah pernah mendengar semua ini sebelumnya. Kau mendengarnya, tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Katakan pada aku bagaimana aku bisa melupakan semuanya. Ibuku terluka. Dia selalu menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada Diokletian dan dewa-dewanya. Tapi karena dia diawasi di istana, kesempatan itu tidak pernah datang. Sampai kami mendengar bahwa berhala dari beberapa dewa dinodai di berbagai kuil. Pasukan pemerintah meningkatkan upaya mereka untuk menangkap para pemberontak. Sampai suatu hari, Demi Bunda Maria, ini berbahaya. Kasihanilah dirimu sendiri. Nyonya, jika kau tertangkap, mereka akan mencabik-cabikmu. Jangan lakukan ini. Jangan hanya berdiri, bantu aku. Aku menugaskanmu menjaga Dewi Afregan. Tapi kau berkhianat terhadap berhala dan bekerja sama dengannya. Jika bukan karena bantuanmu, dia tidak akan pernah bisa masuk ke kuil. Kau akan dihukum mati. Dia tidak bersalah. Dia hanya mengikuti perintahku. Bebaskan dia. Dosanya adalah mengabaikan perintahku dan malah mematuhi perintahmu. Penggal kepalanya! Dia telah membayar pengkhianatannya. Sekarang giliranmu untuk terbakar dalam api para dewa. Kau! Jangan ancam aku dengan kematian. Sejak hari kau mengorbankan semua orang yang kucintai demi berhala batu ini dan memenggal orang tuaku, aku bersumpah untuk membalas dendam padamu. Aku tidak takut mati. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Akankah kau di hadapan Apollon menyangkal Tuhan Kristus atau tidak? Aku tidak menyembah selain Tuhan yang satu dan satu-satunya, dan tidak mengenal yang lain selain Dia. Akankah kau sujud pada dewa-dewa Roma dan mempersembahkan kurban bagi mereka atau tidak? Terkutuklah dewa-dewa Roma, terkutuklah berhala batu dan mereka yang menyembahnya, dan terkutuklah kaisar pembunuh dari Roma. Tidak. Oh Dewa Onan, terimalah kurban yang kupersembahkan padamu. Tidak, Ibu. Helen, putriku. Oh Apollon yang agung, inilah hukuman bagi mereka yang mengkhianati para dewa. Ya Tuhan, terimalah ini dariku. Ampunilah jiwaku yang penuh duka. Tuhan, kuserahkan putriku ke tangan-Mu. Jagalah dia. Aku menodai berhala itu demi Engkau, Tuhanku. Tidak, terimalah aku. Ibu. Dia terbakar di depan mataku dan tidak ada yang bisa kulakukan. Aku berdoa semoga Tuhan mengizinkan jiwanya bersatu dengan Bunda Maria. Dia wanita yang berani. Aku mengkhawatirkanmu. Lama-kelamaan,
Dia akan mengetahui keyakinanmu. Aku sering bermimpi buruk. Aku tidak tahu takdir apa yang Tuhan rencanakan untukku. Aku takut. Tidak ada alasan untuk cemas seperti itu. Kau tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Tadi malam aku bermimpi Diokletian membunuhmu. Tapi kau tidak mati. Dia berteriak tanpa henti. Dia berdiri di antara kita, dan kita tidak bisa saling menjangkau. Ada jarak yang lebar di antara kita. Aku masih muda, dan kau sudah tua. Kau adalah ayahku. Aku tidak bisa membedakan siapa di antara kalian yang ayahku. Dia bersuka cita atas kematianmu. Aku takut. Aku Tenangkan takut. dirimu, Helen. Tenanglah, sayang. Tidak masuk akal untuk merasa cemas karena mimpi saja. Karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan pengikutnya. Aku tidak punya siapapun selain kau. Kau bukan hanya suamiku. Kau guruku, pelatihku, penyelamatku. Kau adalah segalanya bagiku. Kau membawa cahaya ke dalam hidupku. Aku menemukan harapan dan menemukan Kau iman layak melalui mendapatkan dirimu. wawasan seperti itu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bangga padamu. Semalam aku bermimpi bahwa lukisan ini milik ibuku. Aku melihat ibuku tapi bermimpi bahwa aku telah mati. Kau bertanya-tanya, apakah harus menerima bahwa mayatku ada di dalam kubur? Atau percaya aku masih hidup di lukisan ini? Aku bahkan takut pada lukisan ini. Kau jangan cemas. Sebuah lukisan tidak layak dikhawatirkan seperti itu. Iya kan? Turunkan dan singkirkan. Tidak. Aku suka potret istriku ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menurunkannya. Kita adalah minoritas. Jadi kita harus mencoba memusatkan energi kita untuk mendidik sesama orang percaya dan mengajak lebih banyak orang ke agama Kristen. Berapa lama lagi mereka akan mengirim sesama Kristen kita untuk menghadapi kematian dalam jumlah besar? Mengapa kita harus tetap diam? Menurut pendapatku, menahan kesulitan ini saat ini adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Jika kau tidak memprovokasi orang-orang melawan pemerintah, konfrontasi tidak akan pernah muncul antara orang Kristen dan Romawi. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus menasihati kita agar tidak menyerah pada penindas? Kau tidak berhak untuk membahayakan nyawa orang lain tanpa alasan yang sah. Kekuasaan hanya milik Tuhan, dan Dia akan memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Untuk semua orang yang memiliki kekuasaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuasaannya kepada para nabi dan orang-orang benar.
Tanpa diragukan lagi, kekuasaan yang dimiliki para tiran adalah setan, bukan Ilahi. Apakah Abraham dan Nimrod, Musa dan Fir'aun, Yesus dan Herodes memiliki kekuasaan yang sama? Salam, hamba Tuhan. Salam, selamat datang, Galus. Kuharap hidupmu berjalan dengan baik. Bagaimana kabar yang mulia Maximilian? Dialah yang mengirimkanku ke sini. Dia bilang tempat persembunyianmu telah ditemukan. Kau harus pergi dari sini secepat mungkin. Maksudmu, bahaya sudah sedekat itu? Maximilian tidak berbicara tanpa alasan yang kuat. Cepatlah, kita tidak boleh membuang waktu. Baiklah, kau duluan saja, aku akan menyusul nanti. Aku harus menyuruh orang-orang ini pergi dulu. Suruh mereka pergi dengan hati-hati. Tempat ini mungkin sedang diawasi. Saudara-saudara, aku baru saja diberitahu bahwa tempat ini tidak aman. Kalian harus pergi dengan hati-hati dan damai sekarang. Dalam 3 hari kita akan bertemu lagi di ruang bawah tanah pemakaman di luar kota. Dengan cara bersikap seperti ini, kau sudah menentang ajaran Kristus dan membahayakan nyawa orang lain. Semoga Tuhan membimbing kita semua. Jika mereka menyerang dan membunuh orang di sana, siapa yang akan bertanggung jawab? Kita harus beriman kepada Tuhan. Kehendaknya pasti akan terjadi. Tuan, aku akan tetap di sini untuk melindungimu jika kau membutuhkanku. Jangan. Pergilah. Jangan khawatir. Aku juga akan segera pergi. Tuhan menyertaimu. Apa yang kulakukan di sini, mata-mata? Tidak ada, aku hanya lewat. Seharusnya kau tidak lewat sini. Jika aku menangkapmu di sini lagi, aku tidak akan mengampunimu. Kau mengerti? Pergi sana.